Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa as-sifat al-kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Alladzi khassa man sa'a min ibadil ma'asil al-hukmiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata karena pembahasan yang kemarin sabi asrata bab yang ke-17 itu raja mengumpulkan ulama-ulama ahli hikmah untuk berbicara dua hal tentang hikmah. Yang pertama sudah bicara, kedua sudah bicara, ini yang ketiga. Waqala dan berkata sahabat as-salih orang yang ketiga daripada ulama ahli hikmah itu, la yadurru tidak akan membahayakan ma'adhinal qalbi beserta kayanya hati. Kaya hati itu yang paling utama bahwa ghinal qalb al-qanaah, menerima apa adanya. Jadi menerima apa adanya yang diberikan Allah itu. Tugasnya manusia itu hanya sekedar ikhtiar, hanya bekerja berusaha, tapi yang penting jiwa di dalam hatinya itu qanaah, menerima apa adanya, menerima apa adanya pemberian daripada Allah, disyukuri, dinikmati apa adanya itu. Apa fakrul kaisi, apa fakirnya kantong, apa fakirnya kantong. Adamul mal maksudnya adalah tidak punya harta, fiyadi di dalam tangannya al-ghani itu ya, yang asal sudah yang ketiga itu fiyadi tangannya orang, wis apa fiyadi di dalam tangannya orang. Jadi tidak akan membahayakan sama sekali kalau hatinya orang itu sudah dianugerahkan punya hati, kayanya hati dengan qanaah, maka orang itu tidak akan ada dampak sama sekali yang membahayakan imannya, yang membahayakan akidahnya, walaupun dirinya diberi oleh Allah keadaan apa itu fakir apa, tidak punya harta. Wala yanfa'u dan tidak ada manfaatnya ma'a fakril qalbi besertanya fakirnya hati, ma'afakrul qalbi beserta fakirnya hati. Ini siapa yang bicara itu? Apa at-tama'atnya fakirnya hati itu at-tama'u apa sifat rakus? Apa ghinal kaisi apa kayanya kantong? Kayanya kantong, artinya kantongnya itu tebel, kantongnya itu tebel. ATM-nya banyak, ATM-nya isinya banyak. Kasratul mal, kasratul mal maksudnya adalah banyaknya harta. Fi qabdatihi di dalam genggamannya orang itu. Fi qabdatihi di dalam genggamannya orang itu. Fi qabdatihi di dalam genggamannya orang itu. Kalau memang jiwanya itu, hatinya itu adalah rakus, maka tidak akan ada manfaatnya sekalipun dirinya hartanya sudah banyak. Hidup ini kan sesungguhnya kalau hanya untuk hidup itu cukup. Hidup itu kalau Allah sudah mengatur rezeki kita, hidup itu kalau untuk kehidupan, maka kalau yang penting kamu usaha ikhtiar, mesti cukup, mesti ada. Betul apa betul? Tapi kalau menuruti gaya hidup itu yang masalah. Banyak pun tidak akan selesai ya. Kalau menuruti gaya hidup. Tapi kalau untuk hidup cukup. Tapi kalau memenuhi gaya hidup itu yang enggak cukup. Kamu punya uang, kalau hati kamu itu lapang, kamu punya uang 100 juta, itu rasanya sudah happy, tenang apa tidak?
Happy, tenang apa tidak? Happy. Nah, tapi kalau jiwa kamu itu fakir, mental kamu itu orang tamak, punya 100 juta, inginnya 1 miliar. Punya 1 miliar, inginnya 10 miliar. 10 miliar, inginnya 1 triliun. Tidak berhenti-berhenti. Tidak berhentinya itu kalau mulutnya sudah disumbat dengan tanah, artinya mati. Itu baru berhenti, ya tidak? Tidak mau berhenti kalau urusan apa itu tamak, tidak pernah berhenti. Waqala, dan berkata, belum ya? Mal qalbi ginal qais. Kalau berkata siapa Syekh Wahab, innal izza, sesungguhnya kemuliaan, wal ghina, dan kaya, kharaja itu keluar apa keduanya, ya julani itu berputar keduanya, ya telubani mencari keduanya, rafiqan pada teman, falaqiya maka berjumpa keduanya, al-qanaah pada sifat qanaah, fastaqarra maka tetap izza wal ghina. Jadi Allah SWT menciptakan sifat izza, kemuliaan dan kekayaan itu kalau bersama orang yang punya sifat qanaah, maka dia tetap maka menjadikan sebab dirinya semakin mulia dan semakin kaya. Wa fi Zabur, dan di dalam kitab Zabur, al-qani utawa orang yang qanaah, ghinan itu hakikatnya adalah kaya. Wa in kana, walaupun ada siapa al-qani, jaian itu lapar. Hakikatnya orang yang qanaah itu hakikatnya dia adalah orang yang sangat kaya walaupun dirinya dalam keadaan lapar. Karena apa? Al-ghina, ghinal qalb, ghina kekayaan itu adalah kekayaan hati. Waqala, dan berkata siapa Ar-Rabi, orang yang keempat, la yazdadu, tidak akan bertambah apa ghinal qalbi, apa kayanya hati, ma'al judi, beserta sifat dermawan, illa ghina, kecuali kaya, illa ghina, kecuali pada kaya. Ini makalah yang keempat, orang yang keempat daripada ulama-ulama al-hikmah itu. Tidak akan bertambah-tambah ghinal qalbu aljud illa ghina, kecuali pada kekayaan. Wa haqiqatul jud, dan utai hakikatnya dermawan, Allah ya sahabat itu supaya tidak ngangelno, supaya tidak apa kemudian mensulitkan, alaihi, atas orang apa al-bazlu, apa memberikan, apa al-bazlu, al-bazlu memberikan itu, memberikan rezeki yang daripada dirinya itu ke orang lain, diserahkan sana sini. Jadi tambah kaya, tambah dermawan, tambah mulia, tambah kaya, wala yazdadu, dan tidak bertambah apa fakrul qalbi, apa fakirnya hati, yaitu orang hakikatnya punya fakir hati, ma'al ghinal qais, beserta kayanya kantong, ma'al ghinal qais, beserta sifat kaya, ma'al ghinal qais, beserta kayanya kantong, walaupun kantongnya tebel, tidak akan bertambah kalau mentalnya fakir hatinya itu, illa fakron, kecuali fakir. Tambah fakir, merasa kurang. Sudah beli pulau 1, beli 2, beli 3, beli 4. Masya Allah. Nah, kalau berkata siapa Daqqaq, Imam Daqqaq, malam man barang siapa lam yashab, tidak menyertai, lalu saya itu tidak menemani kepada orang apa tuqo, apa sifat taqwa, fi faqrihi, di dalam sifat fakirnya orang, akala maka makan siapa orang al haram, pada
perkara yang haram, al-mahdho yang murni. Orang kalau tidak disertai sifat fakirnya dengan takwa, maka dirinya akan makan yang haram secara murni. Sebab di dalam makalah hadis kadal fakru ayyakuna kufron. Artinya sudah mendekat-dekati kadal fakru, fakir itu mendekat-dekati kekufuran. Fakir itu mendekat-dekati kekufuran. Nah, orang kalau fakir itu kadang-kadang otaknya sudah miring-miring, ya, tidak normal. Mau hutang kanan kiri segala macam. Itu kalau orang terlalu fakir gitu, mentalnya itu loh, mentalnya kalau fakir itu masya Allah kadang-kadang menghalalkan segala cara. Orang kalau ingin cari uang ya harus kerja. Kok malah ke Gunung Kawi mencari pesugihan, cari tuyul. Lo gendeng. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang fakir itu mendekati kepada kekufuran, ya. Harusnya kerja. Paginya tidur sampai ndak ada kerja, ndak ada apa, sampai habis mungkin malam. Pokoknya tidurnya ndak ada kerja. Ndak ada kerja, terus kemudian inginnya punya uang banyak. Makanya ndak ada usaha, ndak ada ikhtiar, tapi ingin punya uang banyak. Nah itu caranya kan terus mencari jalan pintas, cari tuyul, cari menyembah gerandong, nyembah mak lampir supaya bantu diri hidupnya dalam khayalan begitu-gitu itu. Bagaimana? Orang ingin dapat uang, sarananya harus kerja, Kamu, ya Allah, aku punya keinginan supaya saya punya tanaman jagung 3 hektar ya Allah, tapi nggak usah kerja, tapi ya Allah saya tak tidur saja di gubuk saya, itu pokoknya yang penting ada jagung semua 3 hektar muncul sendiri, kemudian nanti saya tinggal panen. Itu namanya wong gendeng, kepingin duwe anak orang nikah sih, ya anak wedhus ora apa-apa, ya benda. Kepingin punya anak 10 tapi cuma biara ya gendeng awakmu, ya paham. Yang logis hidup itu yang logis, ya. Santri juga gitu, santri juga gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Bagaimana kalian mau ngajak masyarakat, saya ingin begitu turun dari Pondok Nurul Anwar, ingin jamaah subuh, hadirin semuanya mari kita sholat subuh berjamaah, karena sholat subuh begini, dirinya sendiri tidak pernah sholat subuh, dirinya sendiri tidak pernah sholat. Banyak Hasan dari Ustaz Hasan, pengumuman fadilahnya sholat subuh itu begini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholat subuh berjamaah. Siapa yang tidak mau sholat, disolati bareng-bareng. Amin Allahumma. Ternyata dirinya tidak sholat sendiri. Yang disolati siapa berarti? Pak Ustaznya, ya. Allahu Akbar. Cerita di dosan terus ini san, Waqala, dan berkata siapa al-khamis, orang yang kelima, ahdul qalil, utai mengambil perkara yang sedikit, minal khairi, daripada kebaikan itu khairun, lebih bagus, min tarkil kasir, daripada meninggalkan perkara yang banyak, minasyarri, daripada kejelekan. Kamu bisa beramal sedikit, walaupun sedikit dari pegawai, itu lebih bagus daripada kau meninggalkan perkara banyak daripada kejelekan. Watarkul jami', meninggalkan semuanya, minasyar, daripada kejelekan, khairun, itu lebih bagus, min ahdil qalil, daripada mengambil yang kesedikit, minal khairi, daripada kebaikan. Hadza utai ini qaribun, dekat, min qauli ba'dil atibba, itu dari ucapannya sebagian para tabib, ar-ruman utai delima khairun, itu lebih bagus, kulluh, ya semuanya ruman, wal hut utawi ikan, syarrun, itu jelek, kulluh, semuanya.
Hanya untuk orang yang thalabul ilmi itu kalau bisa jangan terlalu banyak ikan ya. Fa'aklul qalil, maka utai makan yang sedikit minal khud daripada ikan, khairun, lebih bagus min aklil katsir, daripada makan yang banyak minar rumman, daripada delima. Wal maqala saminah asrata, makalah yang ke-18, qala berkata sahabat Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Ibnu Abbas, anin Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asratu asnafin, utawi 10 beberapa golongan, asratu asnafin, utawi 10 beberapa golongan, min anwa'in, maksudnya adalah golongan macam-macam, itu macam-macam aja golongan-golongan itu, min ummati, daripada umatku, layat khuluna, tidak masuk siapa umatku, al jannata, pada surga, illa man, kecuali seseorang taba, yang mau tobat siapa man. Pertama, umatku tidak akan masuk surga kecuali orang yang mau tobat. Tobat itu baca istighfar yang banyak, taubatan nasuha. Awaluhum, utai permulaannya mereka, daripada golongan 10 golongan ini ya, ini golongan-golongan tidak akan masuk surga kecuali mereka tobat. Yang pertama siapa? Al-qalla'u. Al-qalla'u itu artinya adalah, kamu tulis kalau di bawahnya sih tidak cukup, tulis di bagian yang masih kosong-kosong di halaman atas, mungkin kanan kiri itu ya. Al-qalla'u itu artinya adalah, nanti ada penjelasan berikutnya, ada penjelasannya, orang yang mondar-mandir di depan pejabat, di depan pejabat untuk melaporkan yang palsu, untuk melaporkan yang palsu. Jadi tulis di bagian atas tuh, bagian atas itu apa? Jadi al-qalla itu artinya adalah orang-orang yang mondar-mandir di hadapannya pejabat untuk melaporkan yang palsu, supaya dalam garis miring ya, supaya dirinya itu mendapatkan perhatian dan sehingga mendapatkan bagian uang dari pemimpin-pemimpin itu. Atau bahasanya mungkin sekarang itu, yang penting bos senang, yang penting bos senang, gitu loh. Bifathil qaf, dengan fathahnya qallaf, watas dilam, artinya atasnya qalla. Pertama itu orang qalla seperti ini tidak akan masuk surga. Maksudnya mondar-mandir terlalu sering menghadap kepada pejabat-pejabat itu, untuk supaya laporan bikin cerita-cerita kanan kiri, cerita walaupun bohong-bohong, dan supaya apa, yang penting bapak senang, bos, yang penting bapak senang, yang penting dirinya mendapatkan perhatian, yang penting dirinya dapat bantuan. Itu motivasinya bukan lillahi ta'ala. Maksudnya sering itu terlalu gitu loh. Kemarin di sini, sekarang datang lagi, besok datang lagi, besoknya datang. Ya Allah, kalau sekali waktu ya tidak apa-apa, sekali waktu, karena pemimpin itu adalah bagian daripada orang yang harus didoakan baik, harus didukung kebijakannya yang baik. Kalau tidak baik jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau lain tidak akan masuk surga. Yang berikutnya lagi wal jayyub. Jayyub itu wal jayyub qol yuqalu al jayyaf bi fathil jim, jayyafu bi fathil jim wa tasdidil ya, dengan tasdidnya ya, kama fil qamus, bagaimana di dalam qamus. Adalah yang dayyub itu adalah orang yang suka menggali kuburan, orang yang suka menggali kuburan untuk mencuri kain kafan.
untuk mencuri kain kafan, pencuri kain kafan, ya, penggali kubur mencuri kain kafan. Ini jayuf. Nah, ini orang seperti ini tidak akan masuk surga ini. Ya, hati-hati. Kan ada itu orang-orang yang punya ilmu-ilmu hitam itu, kalau kamu bisa mencuri kain kafannya orang yang sudah dikubur, wow, katanya mbok tidak tahu ya mitos-mitosnya gitu. Apalagi matinya hari ini, misalnya Jumat Legi, kalau kamu bisa mencuri, maka kamu nanti akan jadi pencuri hebat. Mencurinya saja neraka, mencuri lagi neraka, tumpuk. Masya Allah. Terus bi'uyukol al-jayyaf bifatil jim, ada yang mengatakan jayyufun atau jayyafu bifatil jim, pada jim atas didil ya, tasdidnya ya, jayyaf kama fil qamus, bagaimana dalam qamus. Yang tidak masuk neraka surga lagi wal fattatu. Orang fattatu itu adalah orang yang pengadu domba. Pengadu domba, orang dijadikan domba, disuruh bertempur masing-masing, atau bahasa sekarangnya provokator. Ketat itu adalah provokator. Wadai bubu bifatil dal, fathahnya dal, wa sukril ya, dai bubu. Wadai bubu ini adalah belum nanti diartikan berikutnya ya. Terus yang berikutnya lagi adalah ini apa? Wadai bubu ya tadi ya. Ketat pengadu domba, wadai bubu, dayubu, ada dayubu, dayusu, ada dayusu. Dayubu itu adalah germo. Dayubu itu germo. Artinya orang yang apa ini, menjadi perantara seseorang bisa berjumpa dengan lawan jenisnya untuk melakukan perzinaan, itu namanya germo. Ada orang tua juga bisa berperan jadi germo. Bisa enggak orang tua berperan jadi germo? Bisa apa tidak? Artinya dirinya itu memberi peluang untuk terjadinya perzinaan. Orang tua, anaknya sudah umur 16, sudah balik, 16, 15, 17, 20, 30, belum nikah. Kau biarin kumpul dengan laki-laki, katanya urusannya apa, kamu mau kemana? Saya diajak camping. Nah, diajak camping di bawah Gunung Siklop untuk menikmati suasana alam yang kalau malam hari bisa alamnya alam gerandong, sehingga semuanya jadi setan. Ya tidak? Kira-kira sudah besar sama besar, laki sama perempuan, kalau camping itu yang dihasilkan dirinya menikmati alam atau menikmati dosa? Menikmati dosa. Podo gede nih, podo besar. MTS sama MTS saja bisa jadi kambing, apalagi sudah besar ya. Paham? Orang tua kok membiarkan, itu namanya orang tua ya agak-agak seperti germo, ya.
Naudzubillah subhanallah. Anaknya digoncengin, anaknya SMP, SMA cewek ngalor ngidul dibawa sama cowok lain, ajnabi. Orang tuanya itu happy saja. Bahkan, guys, ini anak perempuanku, guys, dibawa-bawa. Alhamdulillah laris, guys. Gendeng. Ono wong tua kaya ngono kuwi? Ada apa ada? Naudzubillah summa naudzubillah. Cok sampai jadi germo wong tua kok jadi germo. Germo malah untuk anak-anaknya sendiri. Istrinya juga dibiarin dibawa-bawa ngalor ngidul sama orang-orang. Gimana ente? Ente itu lo gimana? Ya Allah. Yang berikutnya lagi dayus itu artinya adalah suami yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya. Suami yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya. Suami yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya. Istrinya dibawa pagi-pagi, dibawa orang laki-laki di pasar, diantarin ngalor ngidul pakai motor, pakai mobil juga berduaan. Loh kok dibiarin? Enggak punya rasa cemburu. Tidak punya rasa cemburu. Hati-hati, suami-suami yang tidak punya cemburu membiarkan istrinya kalau keluar bersolek, Masya Allah, parfumnya dari Wamena, pakai semuanya parfum dari Wamena. Harum apa enggak ya? Harum, Masya Allah. Masya Allah. Terus kemudian dibawa ngalor ngidul ke sana kemari sama laki-laki, ya, pakai mobil, pakai motor sendirian dan sebagainya. Hati-hati, itu tidak punya cemburu namanya. Harus laki-laki itu harus punya punya jiwa untuk antisipasi, ya. Jangan-jangan terjadi kemaksiatan di tengah-tengahnya itu. Jangan sampai gitu loh. Jangan sampai ya. Kau biarkan istri kamu lagi Mas, saya minta izin ya. Ada apa? Kan Mas sekarang lagi di luar daerah. Sekarang lagi misalnya di Jakarta. Ini saya punya tamu laki-laki. Bolehkah saya suruh bermalam di rumah? Jangan boleh. Ya, laki-laki yang membolehkan. Wis tidak apa-apa. Tinggal itu kan kamarnya ada 2. Nanti dia di kamar sebelah, kamu di kamar sebelah. Kejadian begini ini banyak. Kok dibiarin aja? Tidak boleh seperti itu. Harus antisipasi, itu harus yang baik. Kecuali kamu punya rumah pertama, itu terusan ada rumah di ruang tamu jauh dari rumah kamu, tidak bersambung dengan ruangan-ruangan keluarga kamu. Kalau begitu pantas. Tapi kalau tidak, ya harus hati-hati. Ini kamu laki-laki itu harus punya sifat antisipasi seperti ini, gitu loh. Jangan sampai anak-anak kamu itu bin kamu wa bin paijo, gitu loh. Bin kamu wa bin paijo. Paham apa paham? Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Harus sifat antisipasi. Perempuan juga kayak gitu. Perhatikan, perempuan itu jangan senyum-senyum gitu loh. Sebab kalau laki-laki disenyum-senyumi kayak gampangan gitu loh, ya. Ya, laki-laki ini lah. Kalau kamu lagi ngobrol senyum-senyum, pamer untung, pokoknya segala macam gitu loh. Ya Allah, itu kan kayaknya itu kayak gampang-gampang begitu, ya benar? Katanya nyanyian apa? Kalau sudah tersenyum tandanya mau, gitu. Kalau sudah tersenyum tandanya mau, gitu. Makanya lah perempuan itu sikapnya juga harus, ya, misalnya ditanya, kamu tanya gitu loh, tanya sama perempuan, pinjam itu ya, punya buku kah?
punya buku, punya buku, jangan dipinjem-pinjemin perempuan itu, pinjemin terusan, wah kayak ngomongnya kayak di apa, pokoknya perempuannya, pokoknya inna kaidakunna adim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar. Dalam hadis Al-Quran itu, Al-Quran, inna kaidakunna, sesungguhnya tipu dayanya, senyum-senyumnya, gaya-gayanya itu perempuan adalah sangat besar. Al-Quran ini, Al-Quran, paham apa paham? Ya Nabi Yusuf sama Zulaikha itu dalam inna kaidakunna adzim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar, bahaya, menakutkan, lebih menakutkan daripada hantu. Allahu Akbar. Harus kalau perempuan kalau ditanya wajar-wajar aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak usah ya. Paham apa paham? Wasahibul artabah, wasahibul artabah, sahibul artabah. Sahibul artabah itu adalah itu pemukul kendang, kendang itu. Kendang itu hati-hati sing kanggo joget-joget itu loh. Hati dah. Itu adalah tidak masuk surga kecuali taubat. Berikutnya lagi apa? Wasahibul qaubah. Qaubah itu adalah pemukul tambur, pemukul tambur. Yang berikutnya lagi adalah wasahibul qaubah wal utullu itu artinya adalah tidak mau meminta maaf. Kalau punya salah tidak mau meminta maaf. Wal utul orangnya angkuh, tidak mau meminta maaf. Utul itu angkuh, tidak mau meminta maaf. Punya salah minta maaf saja gitu. Wazanim itu adalah yang dilahirkan dari zina. Yang dilahirkan dari zina. Wal aquli walideh, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kila ditanyakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, mal qala, siapa al qala itu? Qala yang di atas dia. Alladzi yang yamsi, yang berjalan baina yadil umara, di antara hadapannya pejabat-pejabat. Wahwa, dan utawi orang al qala as-sa'i, yang berjalan ilaihim pada mereka bil batil, dengan perkara yang batil, wal kadib, dan bohong. Yang penting bosku senang, yang penting bapak senang, saya tipu-tipu, cerita kanan kiri, kayaknya gimana begitu, bergaya lembah lembut, berkata yang diplomatis, tapi sesungguhnya dirinya itu adalah nafsu kepada hal-hal duniawinya bapak pejabat itu. Nah, yang seperti ini masuk neraka, kata Rasulullah. Wakil mal jayyub, siapa al jayyub itu ya Rasulullah? Qala, jayyub itu adalah an-nabbas, tukang penggali kuburan, surrakul akfan, artinya adalah pencuri-pencuri kain kafan, minal kubur, daripada kuburan, minal kubur, daripada kuburan. Ini tambah enggak apa-apa? Berapa menit ini? 34. Ini yang bawah ini adalah cerita. Saya ceritakan dulu, nanti bacanya nanti yang akan datang ya. Cerita ini cerita tukang penggali kuburan, penggali kubur. Diceritakan di dalam kitab ini ada
seorang qadhi, seorang hakim, pejabat negara, hakim negara, tapi dia itu soleh sesungguhnya, soleh banget. Orangnya baik, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, segala macam rajin. Kemudian ini pencuri ini, wah ini kain kafannya pejabat ini bagus ini, dia itu orang hebat ini. Maka dia itu begitu selesai dikubur, malam harinya dia itu berangkat ke kuburan, digali kuburan itu. Begitu digali di kuburan, ternyata dia itu melihat Allah menampakkan dirinya di dalam kuburan itu. Ternyata qadhi itu didudukkan oleh malaikat. Di depannya ada malaikat, Mungkar dan Nakir, masih dinampakkan. Mungkar dan Nakir ada di situ. Coba apa itu? Pak malaikat satu, coba dicek dia punya amalan apa, amalnya gimana, amalnya bagus. Sekarang cek kakinya, dicek. Begitu dicek kakinya, dia melaporkan, kakinya tidak pernah digunakan untuk maksiat, bagus, catat bagus. Tangannya tidak pernah untuk melakukan maksiat, tidak pernah nge-SMS perempuan, tidak pernah SMS SMS itu saluran menuju selingkuh kepada perempuan, tidak pernah. Oh bagus. Nah, terus kemudian lihat matanya tidak pernah untuk maksiat. Mulutnya tidak pernah untuk maksiat. Terus telinganya yang satu tidak pernah, tapi yang satu kayaknya ada masalah ini. Masalahnya apa? Dia pernah suatu ketika itu dia memperhatikan orang berselisih, dia itu berselisih dengan, malah dirinya tidak aktif untuk memisahkan dan sebagainya, malah dibiarin aja. Dia itu memperhatikan telinga yang satu itu, malah justru memperhatikan orang yang berkelahi itu. Ribut. Misalnya ada tetangganya ribut, dia malah perhatikan apa ya, kesalahannya apa ya, malah tidak mau memperhatikan. Katanya malaikat, itu seksa. Begitu diseksa, dimasukkan, ditiupkan ke telinga itu, ditiupkan dari api yang sangat panas. Begitu panasnya luar biasa, membakar seluruh kuburan itu. Dan yang penggali kubur begitu terkena paparannya daripada api yang ada di kuburan itu, langsung dia buta sampai mati. Dia buta sampai mati gara-gara azab orang yang di dalam kubur. Bayangkan, dia tidak pernah dosa. Coba santri Nurul Anwar kira-kira dicek kakinya pernah mau jalan untuk maksiat apa enggak, tangannya pernah gunakan maksiat, matanya pernah gunakan maksiat, telinganya pernah maksiat apa tidak. Ini ditanya, kita semuanya nanti akan dicek seperti itu. Telinga kamu gimana, kaki kamu. Makanya nanti seksaan-seksaan itu akan menimpa diri kita lewat anggota badan kita ini. Badan kamu yang digunakan untuk maksiat mana? Makanya taubatan nasuha, jangan diulangi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.